hanya bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Renungan harian untuk kita pada Senin 29 Juni 2020 tertulis pada kitab Markus 9 ayat 41, demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi remaja, naposo ama ina, juga lansia. Imbalan apa yang kita dapat atas seluruh perbuatan baik, perhatian, kesetiaan kita yang tak pernah putus, serta kita jaga dan pelihara dalam kehidupan persahabatan kita dengan teman-teman kita. Mungkin sekedar untuk memberi secuil pengalaman, setidaknya mungkin akan dapat memberi gambaran sederhana bahwa kemudian apa yang kita dapat di masa depan adalah sebuah ganjaran kepedulian, perhatian, dan sikap saling menolong. Pernah seorang sahabat seperti itu pada masa kala kesulitan terjadi dan tak ada jalan lain, dia teringat akan sahabatnya. Maka kemudian dengan sikap terbuka dia menjumpai sahabatnya yang sudah berada di puncak sebuah jabatan, lalu mengutarakan kesulitannya karena kehilangan pekerjaan. Ia mengutarakan maksud untuk dapat dibantu dan memberinya kesempatan dipekerjakan dimanapun yang kemungkinan masih tersedia. Sahabatnya ini langsung menyanggupi dan segera memberinya pekerjaan yang cocok untuk dia. Inilah sebentuk imbalan sebuah persahabatan sejati, saling membantu dan dalam kesulitan dan kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, begitu kehidupan kita sering terjadi, perbuatan, tindakan, dan sikap kita yang baik akan mendapat imbalan yang baik dan menyenangkan dari mereka yang merasakannya. Meskipun tentu sekali kita tidak mengingkari bahwa ada kalanya terjadi keganjilan atau ketidaklaziman, di mana segala pengalaman hidup bersama yang indah dan baik kemudian diingkari dan sama sekali tidak diingat serta berbekas. Karena banyak faktor yang merusak arti dari sebuah pengalaman bersama yang penuh kebaikan. Kemudian di masa mendatang dirusak oleh perubahan sikap hidup oleh karena banyak faktor. Sehingga seseorang berpandangan sempit, berpandangan tertutup, berpandangan picik, berubah menjadi seorang yang sangat fanatik, eksklusif, dan membangun sikap radikalis. Tentu saat seseorang tiba dengan sikap semacam itu, maka melihat apapun dia selalu dari sudut pandang, keyakinan, dan pengertiannya, sehingga sangat sulit untuk memberi ruang untuk orang lain sebagai sesama. Dalam konteks murid-murid dengan Tuhan Yesus, sebelum bermula dari percakapan tentang siapa yang terbesar di antara murid-murid, kemudian berlanjut dengan protes para murid, kok orang luar boleh ikut-ikutan nimbrung melakukan pekerjaan besar mengusir setan-setan atas nama Yesus? Tidak salah itu. Apa urusan mereka melakukan itu? Padahal mereka bukan pengikut Yesus. Kok sekarang bisa melakukan itu? Lalu Yesus menegaskan bahwa jawaban barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Apalagi yang memberi minum secangkir air, tentulah mereka boleh menerima upah, imbalan atas apa perbuatan baik yang mereka lakukan. Sikap murid-murid yang begitu tertutup sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena tidak satu agama, satu gereja, satu persekutuan sepertinya seolah-olah akan dianggap najis atau tak berkenan. Padahal lihatlah Tuhan Yesus justru membongkar kebenaran palsu yang menyesatkan semacam itu. Yesus terang-terangan melawan sikap fanatisme sempit kita semacam itu, yang sepertinya lebih sibuk membuat sekat-sekat tembok-tembok, bahwa imbalan dari perbuatan baik itu hanya dapat diterima bila orang-orang yang berbuat itu adalah kaumku, kelompokku, segerejaku, dan banyak atribut lainnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mereka yang berbuat baik bagi salah seorang anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, maka mereka melakukan untuk Tuhan, dan upah mereka akan diperhitungkan Tuhan. Karena itu hiduplah di dalam pikiran,
hati dan sikap yang terbuka, bahwa segala kebaikan yang dilakukan siapapun bagi kita itu berarti dan upahnya besar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menginspirasi, menyemangati dan mengajak kami supaya kami hidup bersama dengan orang lain, dan setiap tindakan perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu akan mendapat imbalan yang sepatutnya dan sewajarnya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Inilah yang akan menguatkan kami mengawali setiap pekerjaan kami pada hari ini, terutama di hari pertama pada minggu ini. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami, terutama seluruh jemaat-Mu, terutama lansia, supaya mereka tetap kuat menjalani hari-hari di tengah pandemi COVID ini. Kami tetap ditopang oleh firman Tuhan yang telah mengingatkan dan firman Tuhan yang telah menguatkan kami, supaya kami selalu hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.